Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Nah Dokter Wenti, tadi pertanyaannya adalah tadi kan ada masa inkubasi ya. Apakah memang ketika kita terkena demam nih akan menjadi demam berdarah atau bisa jadi nih tidak terjadinya demam berdarah? Ya, jadi balik lagi ya, kita harus tahu bahwa ini penyebabnya adalah virus. Maka penyebab virus adalah self-limiting disease biasanya. Jadi tubuh kita bisa menyembuhkan. Nah, tapi balik lagi, kalau misalnya virusnya terlalu kuat dan tubuh kita tidak kuat, maka dia bisa berdampak terjadinya demam berdarah sehingga terjadi demam berdarah. Tapi kalau tubuh kita kuat, terus penanganannya cepat, bisa hanya sebatas demam dengue saja. Atau bahkan bisa asimptomatis ya dok ya, tidak terlalu banyak memunculkan gejala biasanya seperti itu. Namun biasanya banyak itu sudah memang tubuhnya sudah drop, akhirnya tidak mampu lagi untuk melawan si virus ini dan penanganannya pun lambat atau lama dikonsultasikan, maka dia akan berakhir menjadi demam berdarah. Baik, jadi kembali lagi kepada imun kita sendiri ya dokter ya, pastinya juga dengan pola makan dan pola hidup sehat kembali ya dokter ya. Baik, boleh kembali dijelaskan dokter mengenai demam berdarah ini? Oke, jadi ada masa bentuk abortif ya, penderita tidak merasakan suatu gejala apapun. Ini bentuk fase awalnya. Kemudian dengue klasik ya, biasanya demam tinggi 4-7 hari. Jadi memang untuk virus itu khas sekali bahwa dia akan muncul tiba-tiba demam tinggi. Misalnya paginya dia masih bisa main bola. Nanti sore atau malamnya tiba-tiba demam tinggi sampai 38 derajat. Bisa seperti itu. Itu adalah khasnya dari virus karena dia menyerang imunitas kita. Kemudian dari demam muncul mungkin nyeri pada tulang, bisa bintik-bintik atau bercak-bercak perdarahan di bawah kulit. Tidak tertangani dengan baik atau tidak dapat disembuhkan oleh tubuhnya, maka dia akan berakhir dengan dengue hemorrhagic fever ya, demam berdarah dengue. Gejalanya sama dengan yang klasik tapi ditambahi adanya perdarahan karena sudah muncul mekanisme perdarahan dari tubuhnya tadi ya. Bisa epitaksis atau perdarahan di hidung atau mimisan, bisa juga BAB-nya berwarna hitam. BAB hitam ini adalah perdarahan di saluran cerna bawahnya ya, jadi menyebabkan BAB hitam, kemudian gusi berdarah. Jadi banyak sumber-sumber perdarahan yang terjadi di sini. Yang paling ditakutkan adalah terjadinya shock. Jadi ketika sudah tidak seimbang lagi nih, banyak terjadi perdarahan, terus kemudian cairan dalam tubuhnya tidak seimbang lagi, akhirnya muncullah shock syndrome tadi. Shock syndrome ini yang bisa menyebabkan kematian. Oke, nah ini kita lihat ini prosesnya tadi ya. Jadi ketika ini nyamuknya nih, ini nyamuk betina ya. Kita lihat gambar ini adalah nyamuk betina. Dia sebenarnya bukan menggigit ya, dia itu menusuk tubuh manusia. Ketika dia menusuk itu, yang memiliki virus-virus tadi akan masuk ke dalam pembuluh darah di sini. Kalau kita perbesar seperti gambar di sini ya, ini adalah yang biru-birunya pembuluh darah. Nah, ketika terjadinya masuk virus tadi, kan tubuh kita akan merespon, muncullah reaksi inflamasi atau tentara-tentara yang melawan virus ini. Ketika terjadi peperangan ini, kita katakanlah peperangan ya, terjadi peperangan ini, terjadi perubahan pada permeabilitas atau kapiler pembuluh darah yang menyebabkan bintik-bintik merah, kemudian lama-lama bisa melebar, akhirnya keluar dia, terjadinya perdarahan ya. Kurang lebih seperti itu singkatnya. Nah, ini yang sering dibilang di TV-TV atau sering dibilang di mana-mana bahwa seperti pelana kuda. Maksudnya pelana kuda itu apa? Jadi kalau dalam 1-3 hari dia demamnya akan tinggi, bisa sampai 40 derajat ya. Kemudian dehidrasi ini muncul juga nih, bisa juga karena suhu yang sangat tinggi tadi ya. Kemudian pada fase 4-5 hari ini fase kritikal atau fase krisisnya. Ini penurunan demamnya tadi, demamnya sudah tidak signifikan lagi, tapi di sini sudah terjadi berpotensi untuk terjadinya perdarahan, ya.
karena tadi permeabilitas atau kapiler pembuluh darahnya tadi sudah mulai melebar, akhirnya keluarlah perdarahan-perdarahan dari pembuluh darah tadi ya. Kemudian bisa menyebabkan shock atau perdarahan bleeding ya. Kemudian kalau sudah tertangani dengan baik pada 6 sampai 10 hari akan muncul fase reabsorpsi ya. Artinya sudah akan muncul fase pemulihan. Jadi sebenarnya ini DBD ini sangat cepat sekali ya. 1 sampai 10 hari. Di fase kritisnya adalah 4 sampai 5 hari. Jadi jangan sepele. Kalau ada demam, ada bintik-bintik merah atau misalnya demamnya kayak pelana kuda nih, tiba-tiba tinggi, terus nanti hari keempat kelimanya turun, kemudian disertai gusi berdarah ataupun BAB hitam atau juga bisa mimisan, itu harus segera dikonsultasikan. Baik dokter, tapi ini kan bisa dikatakan ada masa-masa kritisnya juga ya dok ya, dan sempet juga maksudnya kita sebagai masyarakat itu sering tidak aware sama penyakit ini dan menyepelekan tentunya, tapi ternyata penyakit ini ternyata banyak nih menuju kematian gitu ya. Apa sih mungkin yang menyebabkan penyakit ini tuh bisa kematian nih, menuju kematian padahal kan bisa kita katakan ini demam biasa juga ya dokter ya? Jadi ketika dia di fase 4-5 hari, dalam 2 hari bisa terjadi shock atau bleeding. Jadi di sini biasanya tidak terkejar lagi cairan yang harusnya masuk ke tubuh kita. Jadi fungsi cairan itu selain untuk menyeimbangkan, dia akan menutup si perdarahan tadi, kan dia keluar semua tuh yang terjadi perdarahan itu. Ibaratkan bocor, kita bilangnya aja pipanya bocor, jadi harus segera diganti nih, diganti masuk air atau masuk cairannya, tidak terkejar. Disinilah kadang gagalnya di sini. Jadi penanganannya terlambat, cairannya tidak masuk lagi atau sudah tidak terkejar lagi, akhirnya apa yang terjadi? Tidak bisa fase pemulihan, malah terjadinya fase kematian. Baik. Oke, ini ya peteki tadi ya, bintik-bintik merah di tangan, di lengan, biasanya di kaki harus diperhatikan. Jadi kalau klinisnya sih bisa kita lihat demam tinggi, 40 derajat bisa sampai ya, setinggi itu memang sebelum turun menjadi subnormal. Kemudian disertai nyeri tenggorokan bisa badan linu-linu, pusing, bisa juga ada mungkin nyeri kuadran kanan atas atau perdarahan tadi ya, nyeri di perut ya. Jadi banyak gejala-gejala penyerta lainnya. Tapi khasnya tadi yang disebutkan ini tadi ya, demam tinggi, mimisan ataupun BAB hitam seperti itu. Nah, ini yang kita takutkan. Melebarnya celah di pembuluh darah tadi ya. Kemudian terjadi trombositopenia, perdarahan. Ketika melebar pembuluh darah, konsekuensinya tadi cairannya tidak akan seimbang lagi. Jadi hipovolemi, bisa shock ya dia. Kemudian trombositopenia, perdarahan nih. Ini harus segera diganti atau ditanggulangi. Nah, ini yang biasanya tidak terkejar ya, tidak tepat jadinya ya sasarannya seperti itu. Sudah datang dengan keadaan yang buruk atau keadaan umum yang tidak baik lagi ya. Oke, ini sama aja sih kurang lebih ya. Bisa HTRI meningkat, natrium menurun, cairan dalam rongga serosa menyebabkan hipovolemi, shock, kemudian meninggal. Baik, silakan dokter kembali lagi nih. Tadi kan seperti yang banyak kita lihat bahwa memang ini menuju ke kematian gitu ya. Tapi mungkin apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan di masa-masa kritis itu? Apakah memang kita harus seperti tadi ada cairan, apakah memang harus banyak minum atau mungkin cairan dari infus dan sebagainya? Mungkin dari dokter Lisda terlebih dahulu boleh menjelaskannya. Jadi ya seperti yang udah banyak disampaikan oleh dokter Wenti. Jadi mungkin kita menganggapnya sering sepele gitu ya. Benar cuma sekali. nyamuk doang gitu. Ya udah nyamuk ditepuk selesai gitu ya. Tapi ternyata lagi apes gitu ya, nyamuk yang menusuk tadi ternyata itu membawa malapetaka gitu. Dan memang yang menjadi musuh ketika mengalami DBD itu adalah shock dan juga bleeding atau perdarahannya seperti yang disampaikan oleh dokter Wenti tadi. Nah, tentu yang harus kita lakukan apa? Yaitu mencegah sebelum terjadinya shock yang berat. Dan juga menanggulangi atau mempersiapkan apabila memang terjadi bleeding atau terjadi perdarahan karena memang mekanisme proses terjadinya penyakitnya seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membentengi tubuh kita ketika terjadi perdarahan, kita nggak terlalu kekurangan cairan banget gitu. Nah, itu tentu harus dipersiapkan sejak hari pertama. Jadi kita nggak akan bisa mengejarnya itu ketika sudah masuk di fase kritis di hari keempat dan kelima. Karena yang seharusnya kita lakukan adalah dipersiapkan dari hari pertama. Jadi ketika dia masuk di fase kritis, kita punya cadangan ibaratnya gitu. Jadi kita punya amunisi sehingga ketika terjadi pun bleeding itu kita masih bisa mengimbanginya.
Baik, itu pentingnya kita aware sama demam yang kita rasakan ya dok ya. Jadi memang dari hari pertama kita merasa demam, kita bisa konsultasikan dan kita bisa langsung tangani segera nih agar tidak memasuki kritis tadi ya, masa-masa kritis. Nah untuk penanganannya sendiri dokter nanti mungkin bisa dijelaskan oleh dokter Lisda setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kita.